Ya dan gara-gara kasus ini juga banyak gitu netizen di TikTok yang nge-spill masa lalunya Bang William ini. Yang dimana masa lalunya ini bakal membuat si Burhan itu bungkam. Halo baik pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang Do. Biasa balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bay. Jadi baik, kayaknya ini video terakhir gue gitu ya ngebahas si Burhan. Karena emang udah nggak ada titik temunya nih antara si Burhan sama si Koda Blue untuk berdamai. Kenapa gue bilang begitu? Karena ya lu tahu sendiri gitu ya. Kalau si Burhan nih emang udah kekeh banget gitu, nggak mau minta maaf sama si Koda Blue. Sedangkan dari Koda Blue-nya sendiri memberikan persyaratan untuk bisa berdamai, yang dimana menurut gue sendiri sih rasanya persyaratannya itu udah di luar kemampuan si Burhan gitu bay. Nah dan ini ada cuplikan video yang lagi-lagi menunjukkan si Burhan ini bebel gitu ya, nggak mau minta maaf ke Koda Blue setelah podcast dengan Melanie Ricardo. Ini kita setel aja videonya bay, cus. Waktu kita podcast, Om Mike kelihatannya masih baik-baik aja. Apakah ini gara-gara Om Mike? Aku diserang. Oke. Diserang itu aku gak tega. Kalau aku gak Melani kayak apa aja aku gak apa-apa. Iya, kamu bilang kemarin. Iya, tapi anak saya itu aku gak tega ya kak. Karena keteledoran mamanya yang tidak berpikir panjang, ingin melakukan ini, melakukan itu, anaknya kena. Dan saya nggak akan sampai di sini. Ya, kalau ada pihak tertentu yang mau nyampein apa sebenarnya yang membuat saya membuat video itu, ya nanti saya akan speak up. Sampai sekarang saya diem, nggak apa-apa. Kalau kejadian ini membuat saya menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih belajar, lebih sabar lagi ya. Nggak apa-apa Kak Melani gitu. Belajar dalam hidup ya Mai. Oh Mai, berarti hari ini kamu ngomong kemarin waktu saat podcast, kamu bilang apapun dalam hidup kita belajar tiap hari, kamu bilang kan, termasuk dalam kejadian ini walaupun nggak enak gitu. Oh Mai, ada perasaan menyesali nggak pada kakak waktu pada saat itu kamu berdiri untuk yang sebetulnya naluri sebagai teman ya? Tapi hari ini menyesal nggak? Tidak, saya tidak menyesal. Tidak menyesal. Kalau menyesal tidak Kak, untuk apa menyesal Kak Melani, tapi lebih berhati-hati di kemudian hari iya. Menyesal enggak? Alhamdulillah lah. Kalau kita menyesal berarti saya nggak ikhlas dong. Saya harus ikhlas. Iya, saya harus ikhlas gitu. Nggak apa-apa. Nanti pada suatu hari nanti kejadian ini, apa yang terjadi ke saya pasti diingat kok oleh yang nonton. Oh, maksudnya Oma itu gini loh gitu. Tapi sekarang kan situasinya saya ini lagi blunder, saya ini lagi di tahap sebagai pemeran antagonis. Jadi saya mau ngomong apapun ya pasti salah gitu Kak. Oke, iya. Mai, ada rencana nggak kalau misalnya Bang Madu nanti misalnya pengen ketemu sama Omai? Ya silakan, nggak apa-apa. Kamu dengan tangan terbuka? Iya, karena saya nggak ada masalah Kak dengan Bang Madun. Pada saat itu, baik. Saya tidak ada masalah, cuman there is something memang yang harus, ya aku nggak bisa sampein Kak Melani. Aku nggak bisa sampein. Tapi intinya Omai dengan tangan terbuka, kapanpun Bang Madun mau datang, tetap bisa ini ya, tetap mau saling silaturahmi ya. Aku nggak apa-apa Kak, aku nggak apa-apa. Langsung nada-nada sedih. Aku cuma nggak tega anakku sama cucuku karena keteledoranku doang. Aku gak apa-apa Kak Melani, aku ikhlas. Sampai sekarang aku bungkam Kak Melani. Sampai hari ini Omai ada orang gak ada yang tahu kenapa aku begitu. Dan aku bungkam sampai saat ini. Omai ada rencana mungkin ingin minta maaf kepada pihak yang mungkin merasa tidak suka atau tersakiti dengan konten Omai? Tiba-tiba nangisnya hilang. Konteksnya saya minta maaf buat anak sama cucu saya yang kena keteledoran saya, akhirnya dibully. Saya minta maaf kepada semua follower saya, pengikut saya yang sudah support saya. Kalau saya melakukan tindakan-tindakan yang tidak mereka inginkan, di mana saya itu diidolakan, diseneng-senengin, dijadikan panutan, inspiration, saya melakukan hal itu. Tapi untuk yang sudah terlanjur membuli saya, mengolok-olok saya, kayak saya tidak perlu meminta maaf.
Toh mereka sudah mengolok-olok saya, padahal saya di tahap diem. Saya diem Kak Melani, saya diem. Dan saya tidak, sampai sekarang tidak membuka apa di balik itu semua, apa yang terjadi sebelum video itu naik. Oke. Mau cucu sih. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Ini ada komenan dari Tiara_iya. Dia ngaku teledor tapi nggak mau minta maaf karena keteledorannya itu gimana ya? Goks. Itu karena akal sehatnya udah diambil ya Tiara, makanya dia begitu. Ini ada lagi dari All About Sadness. Kemarin aja lu ketawa-ketawa hina orang, sekarang aja nangis-nangis. Lagu lama kaset kusut, cuaks. Itu kayaknya yang kusut bukan kaset, tapi pikiran. Burhan. Nah, dan ini juga ada potongan video gitu ya, pas Kode Blue ketemu sama Bang Densu. Yang dimana di videonya ini Kode Blue itu memberikan syarat untuk si Burhan kalau ingin berdamai gitu, Bay. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya Bay videonya. Cus. Juga alasan kenapa lu nggak pernah mau munculin muka? Yes, ada. Gue tidak suka orang tahu tentang gue. Gue tidak mau orang tahu tentang gue. Gue tidak mau terkenal. Gue tidak perlu terkenal. Dan gue takut terkenal. Jadi ini banyak hal yang membuat gue tuh berpikir tadi sebenarnya. Waktu gue laporin pasti akan umum. Iya. Pasti akan jadi publik. Iya. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Karena menurut gue harus dihentikan kegiatan dia untuk menjatuhkan orang-orang. Nah, bukan gue doang. Iya. Gue baca kok beberapa. Dan itu gue nggak mau hal campur. itu. Tapi intinya gue nggak. Lo serang gue dan lo harus jatuh. Gitu. Lu kalau ada restorasi justice mau damai? Mau damai. Tapi persyaratannya apa? TikToknya hapus, Instagramnya hapus. Iya. Waduh. Lu Orang orang kayak gitu seperti nggak lu boleh tidak main boleh sosmed. main sosial media. Nggak, tidak bisa. Yes. Maksudnya akunnya, Hapus. bukan videonya. Bukan, akunnya 2 juta Ini ada pertanyaan juga. sekian itu hapus. Kalau enggak, lanjut. Lanjut, kita lihat aja siapa yang kuat. Tapi tunggu dulu bro, ini gue mau bahas dikit. Ini kenapa sampai emosi banget ini? Soalnya belum dapet aku. Ya oke lah, lu personal gue dicampurin. Cuma kan pasti ada suatu personal yang lu nggak pengen banget orang campurin kan pasti. Gue nggak mau orang tahu gue. Oke. Yes. Oke. Buat lu itu hal biasa, buat gue, wah itu tidak biasa. Oke, dan lu tidak mau menjelaskan lebih jauh masalah itu. Ya karena kan semua orang itu kan punya hak dong atas hidup dia. Oke. Gue Betul, punya hak betul. untuk tidak mau orang tahu tentang gue. Lu hancurin itu dengan Iya, sengaja. Brandingnya si Kode Blue jadi Iya, misteri. kedua itu bisnis resepi gua tadinya. Anonymous, keren kan bro? Ini sekarang bisnis resepi gua jadi hancur. Tahu nggak lu, semenjak dia fitnah gua itu, pencemaran nama baik, gua menggaji diri gua sendiri. Juta sekian itu hapus. Iya. Sehari gua gaji diri gua sendiri 137 juta. Mantap, ngegaji diri sendiri ya. Maksudnya gimana nih gue? Karena setelah lu memfitnah gua itu, gua harus meng-hire diri gua sebagai konsultan untuk diri gua sendiri untuk menyelesaikan masalah ini kan. Nah, Sehingga gue nggak hire lawyer, gue hire diri gue sendiri. Dan gue kasih rate ke diri gue sendiri 137 juta sehari. Jadi lu harus bayar itu kalau lu mau damai. Habis itu Bisa begitu ya? Oh karena ya mungkin Bang William ini ngerti tentang perkara hukum gitu. Makanya ya dia nggak butuh lawyer. hapus TikTok lu, Instagram lu. waduh berat itu. Berat memang. Kalau gue jadi posisi dia gue berat nih. Iya. Anggaplah gue berat nih bro. Iya. Ini gue nego nih bro. Nego. Gue minta maaf ya sama lu gitu. Gue sorry, gue emosi karena gue ngerasa lu tuh nggak fair nge-review bla 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 ya. Oke. Tapi sebenarnya memang bukan masalah gue minta maaf gitu ya kan. Boleh nggak gue lakuin minta maafnya ke kalian, terus gue minta maaf ke publik, tapi jangan dihilangin channel gue, akun gue nggak tutup, boleh nggak please gitu. Boleh. Tulis, bikin tertulis ya. Kamu stop bullying. Iya. Artinya yang bukan urusan kamu nggak boleh ikut campur. Kalau kamu ikut campur, saya penjarakan. So iya. Ya, fair. Ini sebenarnya masih ada kesempatan ya buat si Burhan minta maaf gitu. Dengan syaratnya yang cukup masuk akal dari Bang William ini. Kalau si Burhan ini
minta maafnya ke Bang William dengan cara yang baik-baik gitu, Bay. Kan katanya nggak mau lagi, tapi kan lu tuh terus-terusan ngebully orang. Iya. Boleh? Nggak apa-apa. Saya tahu kamu punya mata pencaharian di sana. Terus terang, itu code lu hari ini tutup, gua nggak miskin belum. Lu kira gua peduli? Gua nggak peduli. Lu enggak, lu dari sana duitnya. Betul. Seemosi itu gua. Tapi oke, kalau memang lu ngomong kayak tadi ya, beda. Tuh. Oke, gue paham. Kita semua paham ya. Ya. Rosa, bagaimana maunya? Wah, Udah sama Lanjut ya? terus lah, Wah, aku dia maunya kejam. lanjut terus. Kalau dia kejam. Siapa Aku lebih nggak mau galak dam. sih? Lu lebih galak. Lu lebih galak ya? Batak ini gua. Batak lu ya? Gua Medan di Batak. Tapi Mbak Rosanya kekeh ya, nggak mau damai. Walaupun ceritanya si Burhan ini udah minta maaf dengan cara yang lembut gitu. Ini ada komenan dari Novi_Ageng. Gue nggak peduli akun Kode Blue tutup. Gue nggak bakal miskin. Lalu nggak, lu cari makan dari akun-akunmu. Jadi stop bullying. Kode Blue 2023. Kelas. Keren gitu ya kata-katanya, udah kayak apotek kosong. Nggak ada obat. Ya intinya kita tunggu aja gitu ya, baik gimana kelanjutan drama ini. Akankah sampai ke meja hijau atau enggak? Ya dan gara-gara kasus ini juga banyak gitu netizen di TikTok yang nge-spill masa lalunya Bang William ini. Yang dimana masa lalunya ini bakal membuat si Burhan itu bungkam. Ya dan salah satunya video ini gitu ya Bay, dimana Bang William sedang melakukan tugasnya sebagai chef. Kita setel ya videonya. Chef William Anderson. Dan ini kan durasinya 7 menit 37 detik ya. Dan untuk mempersingkat waktu kayaknya videonya bakal gua rada skip-skip gitu ya Bay. Cus. Kode Blue. Almost like kombucha though, right? Okay, this one is a local mushroom. Is that good or not? Really good. Anything else in the kitchen, whatever's in the kitchen we use. It's actually an experiment by me. Like, Wow. Can we use some of this? Soy sauce. I don't know. That looks good. Someone in a white cup. This is the 50 Shades of Grey. Okay, forget about pizza, forget about orgasm. Try foodgasm. Okay. Croissant trek that I'm supposed to sell in Jakarta with the bajaj. with the bajaj, and I cannot say any words as I go around the streets making this. Okay. With the whole Chinese. Chef William Anderson. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Dan ini endingnya juga nanggung banget gitu ya. Gue pengen ngeliat si bule ini makan gitu Bay. Pengen tahu ekspresinya. Tapi kalau dilihat dari cara penyajiannya gitu pas lagi masaknya juga kelihatannya sih cukup menggugah selera gitu ya. Lo lihat nih ya Burhan, orang yang lo bilang sok-sokan ngerti F&B ternyata ngerti beneran. Ini tuh ibaratkan sepuh bodong ketemu sepuh asli gitu ya. Yang dimana sepuh asli ini tuh merendahnya sampai inti bumi banget. Dan yang lu bilang gak nge-support UMKM juga, nih lu dengerin dah. Sendiri ini gue akan lokalisasi nanti. Gue akan ajarin orang Indonesia untuk pakai produk Indonesia. Nah, Dengerin. sebenarnya si Finance Fair ini kan dia menunjukkan heritage bangsa kita. Lalu kita jualan di sini kan. Nah menurut gue ini cukup sukses. Oh ya, social media, website under construction. Sebenarnya gue CEO dari White Teeth Production. Itu di Seattle. Sebenarnya gue CEO dari White Teeth Production. Itu di Seattle. Ini orang Prancisnya sendiri. Ya dia seorang CEO juga gitu ya Bay. Jadi foto lu nih Burhan yang pamer-pamer beli apartemen itu nggak guna gitu ya. Masih kalah jauh sama doi. Apalagi kalau soal dunia per F&B-an. Lu nih Burhan cuma kayak tai udang yang harusnya dibuang. Cuaks. Yuk Burhan yuk, akal sehatnya tolong dipasang lagi. Dan gue juga akhirnya jadi penasaran gitu ya Bay, sama produk yang dijual Bang William ini. Jadi ya gue mampir ke IG-nya, yaitu Is Caketory.
sesuai nama IG-nya, produknya juga yang dijual tuh ya kue-kue gitu, bay. Tuh. Kue apa ini ya? Kayak bola Dragon Ball. Oh, namanya Dan Huangsu is another mooncake style origin Taiwan. Kue bulan. Ini kalau lo lihat enak-enak banget gitu ya. Banyak itu pilihan-pilihan makanannya. Ternyata oh ini ada catering service. Gak cuman kue doang ternyata ya. Dan kalau lo lihat di Tokopedia-nya, harganya tuh kayaknya tar dulu dah ya. Walaupun memang ada beberapa yang terjangkau gitu ya. Dan ini sistemnya PO semua gitu, bay. Jadi kue yang lu dapet ya pasti masih fresh gitu ya. Walaupun ada beberapa yang terjangkau, buat gua yang sudah berkeluarga, kayaknya lebih baik buat beli token listrik dah. Tapi sesekali beli boleh lah ya. Misalnya kalau lagi ada momen gitu. Contohnya kalau lagi lebaran. Kan lumayan tuh lagi dapet THR, kita beli kue-kue kayak gini. Buat dihidangkan ke para tamu gitu, bay. Dan ini juga ternyata ada juga gitu ya, menu yang dikhususkan buat lebaran. Sikat dah. Ya oke lah, bay, segitu aja video gue kali ini. Dan seperti yang gue bilang di awal, kayaknya emang udah gak ada jalur damai gitu ya untuk mereka berdua. Terus juga gue kayaknya bakal off dulu, mungkin 1 atau 2 mingguan. Karena hari Rabu tanggal 4 besok nih, Oktober ya, gue bakal cabut gigi Graham gitu, bay. Soalnya ini udah rese banget gitu, bay. Gue kalau ngomong suka belibet, karena gigi Graham gue pecah jadinya tajam gitu kan. Pas ngomong suka ketusuk mulu ini lidah. Ya oke lah, bay, Mamang Rahman cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?